Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan agar pembelajaran kita kali ini dimudahkan dan kalian lebih paham tentang pembelajaran yang akan kita pelajari. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anakku, Bu Guru ingatkan kembali, bagaimana kabar kalian tentang kegiatan literasi kalian hari ini? Sudahkah ada buku bacaan yang kalian baca hari ini? Jika memang belum, jangan lupa setelah kegiatan pembelajaran kali ini, bacalah buku yang kalian suka agar wawasan dan ilmu kalian semakin bertambah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kompetensi dasar muatan mata pelajaran seni budaya dan prakarya 3.3 memahami dasar-dasar gerak tari daerah. 4.3 meragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang suku Minang, peserta didik mampu menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis, lisan, dan terperinci. 2. Dengan membaca teks tentang suku Minang, peserta didik mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis, lisan, dan terperinci. 3. Dengan mengamati gambar langkah-langkah serta peragaan dari guru, peserta didik mampu meragakan dasar-dasar gerak tari Bungong Jumpa dengan benar. Apakah kalian masih ingat tentang cerita pawai budaya yang pernah kalian baca? Masih ingatkah ada berapa suku yang ada dalam pawai budaya tersebut? Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai segala macam keragaman dan perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks suku Minang berikut ini. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk.
Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Lebih jelasnya, lihat video berikut ini. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang disebut juga orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah adalah bahasa Minang. Misalnya, kata saya dalam bahasa Minang adalah ambo. Kata siapa dalam bahasa Minang adalah siapo. Kata di mana dalam bahasa Minang adalah di mano. Orang Minang gemar merantau atau berdagang. Rumah adat suku Minang adalah rumah gadang. Agar kalian lebih paham, mari kita simak video karakteristik rumah gadang. Nama lain rumah gadang. Selain rumah godang, rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong oleh masyarakat setempat. Julukan lain yaitu rumah baanjuang juga kerap didengar untuk rumah gadang. Jadi, ini semua adalah nama yang sama untuk merujuk pada rumah tradisional adat Minangkabau di Sumatera Barat. Bentuk khas yang atraktif. Sempat tampil di balik uang koin Rp100 keluaran Bank Indonesia pada tahun 1970 silam. Bentuk segi empat tidak simetris, rumah gadang memiliki desain yang sedikit miring keluar. Bentuknya yang tidak tegak lurus dari rumah gadang memang dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga tahan bencana alam seperti gempa. Desain atap yang khas berbentuk melengkung, seperti tanduk yang runcing dan lancip, ini juga mempunyai fungsi yaitu supaya rumah gadang tahan terhadap curahan hujan dan tidak membebani bangunan di bawahnya. Terakhir, konsep dari rumah gadang juga bertopang pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Dengan ketinggian tiang hingga 2 meter, penghuninya juga bisa aman dari serangan hewan buas pada zaman dahulu. Legenda rumah gadang. Bukan tanpa arti, bentuk tanduk runcing dari atap rumah gadang ternyata mempunyai makna tersendiri. Konon, tanduk berbentuk seperti kerbau itu adalah simbol kemenangan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Peristiwa yang bersejarah ini lalu digambarkan sebagai kejayaan warna Minangkabau pada saat itu. Versi lainnya dari asal muasal tanduk atap rumah gadang adalah terinspirasi dari bentuk kapal bernama lancang yang melintasi Sungai Kampar. Setelah tiba di muara, kapal tersebut diangkat ke daratan dan diberikan atap menggunakan tiang layar yang diikat dengan tali. Karena bebannya yang berat, tiang tersebut menjadi miring atau melengkung menyerupai gonjong. Akhirnya, kapal tersebut berubah fungsi menjadi rumah gadang yang nyaman ditinggali dan hadir kian banyak untuk masyarakat Minangkabau. Alat musik tradisional suku Minang diantaranya talempong,
dimainkan dengan cara dipukul, dan saluang yang dimainkan dengan cara ditiup. Tarian tradisional suku Minang, diantaranya tari pasambahan yang dilakukan saat upacara pengantin dan tari piring. Makanan khas daerah dari suku Minang diantaranya adalah rendang. Enak dan lezatnya rendang sudah terkenal ke mancanegara. Kemudian, makanan khas daerah lainnya adalah sate Padang dan dendeng balado. Anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya tentang tarian Bungong Jempa? Ya, tarian Bungong Jempa berasal dari daerah Nangro, Aceh, Darussalam. Bungong Jempa dalam bahasa Aceh berarti adalah bunga cempaka. Nah, gerakan tarian Bungong Jempa yang pertama adalah tangan dibawa ke samping kanan seperti ini. Nah, ini gerakan pertama. Kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Gerakan kedua, kalian harus membuka tangan kalian seperti ini ke kanan dulu. Ditarik ke bawah, dibawa ke atas, tarik ke bawah, bawa ke atas, tarik ke bawah. Itu juga sebelah kiri, ke atas, tarik ke bawah, ke atas, tarik ke bawah, seperti itu. Gerakan ketiganya yaitu gerakan seperti ini. Tangan dibuka, tutup ke samping kanan dulu. Kemudian giliran ke samping kiri. Seperti ini. Gerakan selanjutnya seperti ini lagi. Ya. Bawa ke atas, tarik ke bawah. Bawa ke atas, tarik ke bawah. Dan sebelah kiri. Selalu diawali dari sebelah kanan ya. Nah, setelah gerakan yang tadi, selanjutnya adalah gerakan duduk. Kalau tadi kita semua gerakan berdiri ya, sekarang gerakan duduk. Nah, seperti ini. Setelah ini gerakan duduk. Duduknya seperti ini. Nah, setelah gerakan yang ini, sekarang kalian tinggal gerakan yang seperti ini. Setelah ini selesai, kemudian gerakan tepuk ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Depan, di tengah, atas. Depan, ke tengah, ke atas. Nah, setelah itu gerakan terakhir, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Diawali dari kanan ya. Kanan bawah. Kanan, atas, kiri
Kesimpulan pembelajaran 5 kali ini, yang pertama, melalui membaca teks suku Minang, peserta didik telah mampu memahami serta menjelaskan keragaman sosial dan budaya suku Minang. Yang kedua, melalui contoh dari teks bacaan suku Minang dan berdiskusi bersama orang tua, peserta didik telah mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsi setempat. Yang ketiga, melalui pengamatan langkah-langkah serta peragaan dari guru, peserta didik telah mampu meragakan gerak tari Bungong Jempa dengan benar. Anak-anakku, sangat penting sekali bagi kita untuk selalu memahami dan menghargai segala macam keragaman dan perbedaan yang ada di sekitar kita. Seperti yang telah kita lakukan tadi, walaupun kita semua dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, tapi kita bangga. Kita bisa mempelajari kebudayaan dari suku dan daerah lain. Seperti Bu Reti, walaupun Bu Reti berasal dari daerah Jawa Barat atau suku Sunda, Bu Reti bangga bisa melakukan gerakan tarian Bungong Jempa. Tarian Bungong Jempa saya pisan. Anak-anakku, bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Apakah kalian juga sudah bisa melakukan gerakan tarian Bungong Jempa? Nah, bagi yang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya pada kolom komentar. Dan bagi yang ingin memberikan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan materi ini, boleh kalian juga tulis pada kolom komentar. Anak-anakku, Bu Guru ingatkan kembali pentingnya kita menghargai dan mempelajari serta bangga terhadap kebudayaan dari daerah lain. Namun, jangan lupakan kebanggaan daerah sendiri. Selalu mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerah sendiri itu penting. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian lakukan. Yang pertama, tidak boleh berkerumun. Yang kedua, selalu jaga jarak. Yang ketiga, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat, selalu memelihara dan menjaga kebersihan rumah. Anak-anakku, pada masa pandemi ini, tak henti-hentinya Bu Guru ingatkan agar selalu menaati protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran ini berakhir, seperti biasa, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai.